Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Sebelum kita mendengarkan dan membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih karunia Engkau sehingga kami dapat mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dalam kami istirahat di malam tadi dan Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan sabda-Mu di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Kiranya Engkau berkati firman yang akan disampaikan sehingga berguna bagi kehidupan kami di hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah celakalah aku. Firman akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Bacaan terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 yang berbunyi demikian. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, sungguh kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan kembali berikan kita kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Saudara, ada seorang bernama Andrew Bogota. Andrew Bogota suatu kali sedang mengendarai mobil di sebuah jalanan pegunungan yang sepi dan berkabut tebal. Tiba-tiba di sebuah tikungan tajam, ia melihat sebuah bus pariwisata yang penuh penumpang itu kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Bus itu terbalik, ringsek dan mulai mengeluarkan percikan api. Bogota mendengar jeritan histeris dari orang-orang yang terjebak di dalamnya. Kebetulan di dalam bagasi mobilnya, Bogota membawa peralatan penyelamatan yang lengkap, tali tambang yang kuat, alat pemotong besi, dan kotak P3K berskala besar. Bogota adalah satu-satunya orang di lokasi kejadian saat itu. Tidak ada sinyal ponsel untuk menelpon ambulans atau polisi. Bogota pun segera bergerak cepat. Ia turun ke dalam jurang tersebut dengan perlengkapan yang ada. Ia membuka akses agar penumpang yang tidak terluka atau yang terluka ringan bisa segera keluar dari bus dan bersamanya menolong yang terluka parah. Perjuangan yang sangat menegangkan itu akhirnya tuntas. Semua penumpang bisa dievakuasi sebelum bus tersebut terbakar. Andrew Bogota diwawancarai berkaitan dengan alasannya kenapa dia berani menolong semuanya seorang diri. Ia menjawab, "Aku harus turun. Aku harus menolong mereka. Aku tidak bisa diam saja melihat mereka mati terbakar." Sebuah sikap hati yang dieksekusi dengan tepat. Sayangnya, tindakan heroik Bogota tidak selalu terjadi dalam dunia spiritual. Ibarat banyak orang yang masuk jurang dosa dan akan mengalami kebinasaan, tidak semua orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dia memiliki panggilan kepedulian untuk bertindak menyelamatkan orang lain. Orang-orang Kristen masa kini wajib belajar dari keteladanan Rasul Paulus. Paulus bersaksi, "Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Saudara, Paulus menyatakan dengan sangat tegas, "Celakalah aku." Panggilan bermisi harus menjadi komitmen utama bagi para murid Kristus. Dunia dengan segala perkembangannya tidak membawa orang-orang datang kepada Kristus. Seringkali dunia malah menjauhkan orang-orang dari kasih Kristus. Jadi inilah saatnya untuk kita bertindak memberitakan Injil Kristus dengan penuh semangat. Paulus mengatakan, "Celakalah aku." Dan ini adalah seruan pertobatan dan seruan keseriusan bermisi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah turun ke jurang maut untuk menyelamatkan kami yang seharusnya binasa karena dosa. Tuhan, kiranya kami pun juga rindu untuk menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama kami, mereka yang belum mengenal Kristus,
Kiranya mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan seperti kami. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk bermisi, untuk membagikan kerajaan Tuhan, membagikan kasih Kristus, memberitakan Injil kepada setiap orang. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, percaya kepadamu, dan menerima jaminan keselamatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi. Selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dengan semangat dan kerinduan untuk memberitakan Injil Kristus. Tuhan menolong kita.